Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sejumlah guru berunjuk rasa di kantor DPRK Aceh Tenggara untuk menuntut dana sertifikasi yang belum dibayarkan. Akibat harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi menyebabkan sejumlah warga menyerbu pasar murah Ramadan. Pesona pantai Labuhan Haji menjadi daya tarik pengunjung menghabiskan masa liburnya. Ratusan guru berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tenggara pada Selasa siang. Mereka menuntut dana sertifikasi yang belum dibayarkan selama 2 tahun. Para guru yang tergabung dari Aliansi Seluruh Guru Aceh Tenggara mengadu ke DPRK untuk memperjuangkan sertifikasi mereka. Sambil berorasi, para cikgu juga menuntut THR gaji 13 tahun 2023 yang juga belum dibayarkan. Demikian juga tunjangan profesi guru ke-12 tahun 2024. Mereka mendatangi wakil rakyat lantaran tuntutan mereka kepada pemerintah tidak pernah digubris. Dari aliansi ke kantor bupati, dia bilang tanggal 20 Desember kemarin sudah dibayar. Itu sampai Februari belum ada reaksi seperti sekarang. Nah, apabila ini nggak terrealisasi gimana Pak? Apa mau mogok belajar? Paham seorang guru nih, kami tetap menuntut kami kan gitu. Kalau untuk ini sudah sampai ke bendahara kebutuhan semalam. Sementara itu, anggota DPRK Aceh Tenggara telah berkoordinasi dengan Bupati. Dari hasil koordinasi akan melunasi hak guru setelah anggaran pendapatan belanja kabupaten disahkan. Sebenarnya itu kita bukan apa ya, sebenarnya itu bukan dialihkan sebenarnya dana sertifikasi, tapi karena mungkin ada sesuatu hal di PMDA, makanya ada keterlambatan untuk membayar sertifikasi mereka. Itu berapa tahun sertifikasi guru itu belum sesuai tuntutannya? Bukan sertifikasi ya, tunjangan sertifikasi, tunjangan tambahan itu hanya 1 bulan gaji, bukan sertifikasi sudah dicairkan dan sesuai dengan waktu. Nah, direncanakan kapan ini disahkan? Insya Allah setelah anggaran, insya Allah minggu depan sudah disahkan. Insya Allah ya, kalau itu berjalan sesuai setelah direvaluasi, setelah kita selaraskan anggaran di Kabupaten Tenggara, maka diantarkan ke kantor DPR mengesahkan anggaran insya Allah dalam minggu depan. Namun para cikgu ini akan terus menuntut dan menggelar aksi kembali jika hak mereka belum dibayarkan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Kita, ya, APBK kita. Harga sapi di pasar hewan di Kabupaten Biren naik menjelang Megang dan Ramadan. Kenaikan harga ternak mencapai 10% dari harga biasanya. Tradisi megang di Aceh menjelang bulan suci Ramadan menyebabkan permintaan ternak meningkat. Akibatnya harga ternak naik meski pasokannya ditambah. Kenaikan harga sapi terjadi selama 2 pekan terakhir yang menyebabkan daya beli warga berkurang. Harga ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing naik. Ketiga jenis hewan tersebut biasanya sering dikonsumsi warga saat tradisi megang. Demikian juga harga ternak di pasar hewan Gandapura Biren. Pembawa sapi atau pedagang sapi mungkin meningkat daripada hari-hari biasa. Tapi kalau harga masih standar, ada penaikan sekitar 10% atau 4% itulah.
menurut sapinya. Naiknya kalau kita hitung persen menurut sapi. Keadaan sapi semental, sapi lokal itu ada perbedaan sedikit harganya. Belum ada geliat pembeli, belum ada geliat yang signifikan. Masih standar, masih normal. Kalau kambing lebih sepi kalau menjelang puasa ini. Karena peminat lebih ke sapi. Tradisi megang yang berlangsung 3 kali dalam setahun merupakan saat warga mengonsumsi daging. Megang saat menyambut bulan suci Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan menyambut Hari Raya Idul Adha tak pernah dilewatkan warga Aceh. Saat itu, pedagang hewan berdatangan dari berbagai daerah ke pasar hewan untuk menjual ternaknya. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Operasi Pasar Murah Ramadan diserbu warga Kota Banda Aceh. Harga bahan kebutuhan pokok yang lebih murah dari harga pasaran mendorong warga rela menunggu dan antre mendapatkan giliran. Pasar murah yang berlangsung di 3 lokasi menyediakan beberapa bahan kebutuhan pokok murah. Warga bisa membeli beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam. Harga bahan pokok ini rata-rata lebih murah Rp5.000 dibanding harga di pasaran. Bahan pokok yang dijual di pasar murah dikemas dalam bentuk paket. Paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, dan telur 1 papan cukup dibayar Rp156.000 per paket. Panitia menyediakan 3.000 paket bahan pokok di pasar murah. Warga cukup menunjukkan KTP Kota Banda Aceh untuk bisa membeli bahan pokok murah tersebut. Ya, untuk titiknya kita ada titik sementara 3 hari ini di sini, besok kita ada di Pango, dan setelah yang ketiga itu kita di kantor kita di Sependak. Nah, hari ini ada 1.000 paket yang kita subsidi ke masyarakat. Insya Allah besok juga gitu, dan yang ketiga juga sama 1.000 paket insya Allah. Apakah ini untuk membantu masyarakat jelang Ramadan atau? Ya pasti Bang, kita semua yang kita lakuin bersama Ibu Liza, kita buat program begini itu biar bisa untuk membantu masyarakat. Tadi saya banyak nanya, sangat terbantu dengan program ini karena apalagi menjelang Ramadan, bulan Ramadan itu kan nanti inflasi bisa terjadi, tapi kita intervensi dari pemerintahan kota, kita kepingin inflasi itu tetap terjaga, jadi daya beli masyarakat juga tetap ada. Pasar murah disambut antusias warga saat mahalnya sejumlah harga kebutuhan pokok. Ini beli apa, Bu? Beli beras, minyak, gula. Bu, apa tanggapan Ibu Bu dengan adanya pasar murah? Alhamdulillah, bagus. Minta ada lagi. Pasar murah hanya berlangsung sampai 26 Februari 2025, sehingga warga berebut kesempatan membeli bahan pokok murah. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Lihat kembali Stok ternak untuk kebutuhan megang dan Ramadan dijamin aman. Sebanyak 3.048 ekor hewan ternak disiapkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk kebutuhan warga menghadapi tradisi megang. Sebanyak 2.800 ekor sapi, kerbau, domba, dan kambing disiapkan untuk kebutuhan daging megang. Selain itu, pemerintah juga menyediakan ternak domba dan kambing. Dari 2.800 ternak, 700 diantaranya merupakan sapi dan kerbau jantan. Ketersediaan ternak yang melebihi kebutuhan sehingga Aceh Besar menjadi kabupaten penyangga kebutuhan daging bagi Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Populasi hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar meningkat 2% dibanding tahun 2024. Di Aceh Besar, ini menjelang megang nih sekitar 5 hari lagi ya, lebih kurang. Sudah mulai ada pemotongan sapi. Terus di setiap kecamatan kita sudah pantau melalui koordinator kecamatan, kepala Puskeswan. Alhamdulillah ternyata kondisinya seperti tahun lalu tidak signifikan masalah penyakit.
Yang menyangkut dengan stok sapi, alhamdulillah kita mampu mempertahankan. Dan dari data ada kenaikan sekitar 2%. Itu yang membanggakan kita. Sapi lebih kurang sekitar 2.800, jantan sekitar 780. Tentunya dari data itu bahwa mencerminkan itu kita punya stok hewan besar itu sekitar 3.500 sampai 3.600. Menjelang Ramadan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengerahkan petugas guna memeriksa kesehatan hewan. Langkah ini untuk memastikan hewan yang disembelih sehat untuk dikonsumsi. Dari Aceh Besar, Tim Liputan melaporkan.